semua, selamat datang di Sahara, Suara Hangat Narasumber, podcast yang akan membawa kita menelusuri perjalanan inspiratif yang dikemas hangat oleh narasumber kita di dunia keperawatan. Saya, Emal Farizi Putra Sulihin, selaku moderator pada hari ini, akan membahas tentang delegasi lomba. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Kak Zendi, selaku perwakilan delegasi lomba di PSIK UB. Ya alhamdulillah ya hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah di sore hari ini ya sehat walafiat. Alhamdulillah saya juga kabarnya baik mas. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas nih delegasi lomba itu apa. Kira-kira dari Mas Zendi bisa jelasin nggak mas? Delegasi lomba itu apa sih mas? Oke, jadi mungkin untuk tujuannya aku mungkin akan membahas ya terkait apa sih delegasi lomba itu ya. Yang mana yang kita ketahui delegasi sendiri itu merupakan kita mewakili suatu instansi, entah itu pendidikan maupun tidak, untuk kepentingan tertentu. Contohnya perlombaan, entah itu rapat organisasi. Terus juga kita bisa mewakili untuk agenda-agenda mungkin seperti pendidikan pelatihan dan sebagainya. Itu yang namanya kita delegasi. Contohnya mungkin yang sering mahasiswa-mahasiswa seperti kita itu biasanya delegasi lomba, teman-teman. Seperti itu. Jadi ketika ada suatu instansi, entah itu pendidikan maupun tidak, mengadakan suatu lomba, itu mungkin kita di UB kan ya posisinya sekarang. Jadi untuk perwakilan UB, perwakilan keperawatan dari anak ini untuk menjadi delegasi mengikuti perlombaan seperti itu. Oke, kira-kira dari Mas Zendi udah pernah atau berapa kali atau lomba apa aja sih mas yang udah diikuti? Oke, untuk lomba mungkin aku sebutin yang besar-besar aja ya. Yang besar, banyak nih kayaknya, sampai ada yang besar-besar ya, sampai kecil-kecil. Lumayan ya teman-teman ya. Untuk biasanya itu dari aku kemarin sempat menang untuk lomba SA atau Scientific Atmosphere di Bali yang diadakan FK Unmut. Keren banget, sumpah. Sampai Unut, sampai keluar pulau ya kak buat ikut lomba. Betul. Kira-kira dari Mas Zendi kok apa sih kak motivasinya kok? Kayaknya seneng banget ngikutin delegasi lomba, sama ada yang kecil, ada yang besar di lombanya, kayaknya banyak banget yang diikutin. Oke, mungkin motivasiku karena ini ya teman-teman, karena dulu mungkin aku ketika awal mula maba itu sibuk kepanitiaan dan sebagainya, jadi aku kurang berasa untuk mengikuti perlombaan. Awal banget aku termotivasi mengikuti perlombaan adalah ternyata di CV ku teman-teman itu nol banget buat masalah perlombaan. Aku sadarnya itu mulai dari semester 3. Aku baru sadar ternyata CV ku kayak kurang banget di bidang perlombaan. Padahal itu CV perlombaan itu juga menurutku penting ya teman-teman ya. Nah itu sih menurutku. Jadi aku pengen adanya mengikuti perlombaan itu bisa make sense dengan apa yang aku hobikan. Karena aku kan hobinya memang dari dulu foto dan video, makanya aku merealisasikannya dengan mengikuti lomba. Dan CV ku ternyata juga ya alhamdulillah menangnya terkait lomba-lomba video seperti itu. Keren banget Mas Zendi. Terus apa sih kak manfaat dari delegasi lomba ini? Siapa tahu dari Mas Zendi jelasin tentang manfaatnya, dari teman-teman yang menonton ini jadi kayak kepengen gitu jadi ikut delegasi lomba. Oke. Untuk manfaatnya yang pertama ya, ini juga manfaat yang mana aku sesali kenapa nggak aku ikutin sedari awal, sedari maba mungkin ya. Yang pertama, aku berangkat lomba ya, menjadi delegasi lomba ke Bali. Aku nggak ngeluarin uang sama sekali. Wah, 0%. Nol, benar nol. Karena apa? Ketika kita jadi delegasi suatu instansi, khususnya mungkin kita ya di Fitkas, itu kita mendapat uang transportasi teman-teman. Oke. Uang transportasi. Terus untuk perlombaan yang mana ketika kita udah finalis tentunya itu kita dapat makanan di sana. Dapat makanan. Dapat hotel. Ya tentunya dapat hotel. Terus juga, nah ketika menang ya sebenarnya aku kemarin alhamdulillah juara 3 ya di tingkat nasional untuk kemarin. Ya alhamdulillah pastinya dapat hadiah menang. Terus juga dari fakultas kemarin udah ngasih uang saku, juga ngasih reward. Dapat duit lagi. Enak banget. Nah itu ya teman-teman ya, untuk apa ya? Aku sesali dari maba, kenapa nggak aku lakuin sedari maba. Tapi ya nggak apa-apa ya, untungnya ketika aku menjadi mahasiswa masih ada kesempatan untuk aku mengikuti perlombaan seperti itu. Nggak ada kata telat ya? Iya, nggak ada kata terlambat. Oke, dari teman-teman tadi udah denger kan manfaatnya.
mending sekarang dicoba deh. Kayak Mas Zendi enak banget, udah dapat makan, dapat hotel, jalan-jalan, terus dapat duit lagi. Wih, aku sih kayaknya habis ini langsung ikut deh kayaknya ya. Langsung tapi aja, langsung nggak perlu langsung lomba-lomba yang tingkat nasional, sebatas mungkin yang diadain di internal Vikes kayak kemarin UNESCO, NSF itu aja dicoba dulu, baru nanti kalau kita di internal UB-nya udah mantap baru kita keluar. Oke. Terus kira-kira apa aja sih Kak yang harus dipersiapin kalau misal ikut delegasi lomba? Oke, jadi mengikuti delegasi lomba mungkin dari awal ya, mungkin untuk konsepnya itu kalian harus tahu potensi dari diri kalian atau mungkin hobi dari diri kalian. Mungkin dari teman-teman ya, contohnya kalau cowok nih biasanya ke football, Iya. futsal, olahraga, ya futsal ya. Oke nih aku dari kecil nih aku futsal, kayaknya aku pengen deh kayak ikut-ikut lomba-lomba futsal atau sepak bola yang mana yaudah kecil-kecilan dulu di internal Vikes, di internal UB seperti itu. Nah kalau memang dirasa kalian udah passion di situ, kalian bakal enjoy ngejalaninnya, bahkan niat. Yes. Karena pasti kan kita bentrok nih ya sama kuliah dan sebagainya. Nah itu ketika kalian mempunyai kesenangan tersendiri dari hobi kalian tersebut, itu kalian akan ya sedikit lebih effort lah ya. Iya, benar sih. Udah kayak passionnya sendiri itu pasti seneng ya Kak jalaninnya. Pasti seneng. Pasti seneng. Gitu. Terus dari Kak Zendi bisa jelasin nggak sih Kak alur dari registrasi ikut delegasi lomba itu gimana? Oke, nah ini yang mungkin di Vikes ya khususnya itu dari teman-teman, mungkin kamu sendiri nggak tahu kayaknya alurnya kan? Jujur aku juga nggak tahu alur registrasi ikut delegasi lomba itu gimana. Nah ini teman-teman, jadi awal banget biar kita sebenarnya kalau kita mengikuti lomba terus juara nasional terus kita nggak konfirmasi ke fakultas itu yaudah kalian nggak bakal dibiayai transportasi, nggak bakal dibiayai terkait reward ketika kalian menang. Nah ini untuk alurnya, jadi kalian harus tahu teman-teman, ini lombanya siapa yang ngadain ya, instansi mana, terus juga kesehatan atau tidak. Oke. Karena kan kita fakultasnya fakultas kesehatan ya gitu ya teman. Nah ketika kita udah bener nih untuk lombanya tentang kesehatan, yang ngadainnya fakultasnya kesehatan di instansi ini terkenal juga mungkin ya perguruan tingginya. Nah kita daftar, sembari kita udah mungkin submit form dari instansinya mengadakan lomba, itu langsung kita bikin proposal pendelegasian. Oke. Proposal berarti dari kita buat proposal sendiri nih Kak. Oke ya, bener, buat proposal itu kalau kita di Himka itu biasanya proposalnya kalau nggak langsung ke Penpro, langsung ke BEM. Oke, langsung ke BEM. Ya itu nanti ada formatnya, format proposal pendelegasian lomba itu kalian tinggal ngisi aja karena itu udah ada template, lombanya. Jadi di awal banget ketika proposal kalian udah arsip itu bakal cair 70%. Misal contoh nanti kamu biasanya kalau memang ada ada kayak pembagiannya ya, kalau memang kamu tingkatnya nasional terus juga di luar pulau itu biasanya satu tim dapat 3 juta. Oh banyak ya Kak ternyata 3 juta. Iya itu buat transportasi doang 3 juta. 3 juta. Oke. Karena memang itu nasional dan juga di luar pulau. Seperti itu. Nah, ketika nanti kalian udah arsip, oh ternyata di ACC ini sama mungkin kalau nggak dipikir pasti dari Bu kita. Di ACC ini dari Bu kita itu 3 juta buat luar masalahnya. Tapi itu nanti bakal cairnya 70% dulu. 70% dulu. Untuk yang 30%-nya gimana Kak? LPG. Oh baru LPG. Baru LPG-nya ketika kalian sudah mengikuti lomba, ada rundownnya, kalian ngapain aja, ngisi logbooknya dan sebagainya. Di LPG-nya itu terus sudah arsip, baru 30%-nya bakal cair. Seperti itu, Ren. Oke, berarti gitu ya alur ikut delegasi lomba ya Kak ya. Terus aku juga mau denger nih Kak, tips and trick cara untuk membagi manajemen waktu antara delegasi lomba dan juga perkuliahan atau mungkin dengan proker juga, sama atau ikut proker gitu kan. Oke, mungkin itu ya. Ini yang selalu sangat mungkin aku juga kadang juga masih keteteran buat membagi waktunya karena kita yang PSIK ya sibuk lah ya, pasti terkait tugas itu susah, terus juga sibuk dan juga banyak yang menurutku pribadi. Mungkin untuk caranya biasanya aku itu selalu mencari lomba yang mana jaraknya masih lama hari-harinya. Oh gitu. Jadi misal ada lomba yang mana baru launching nih posternya,
pasti itu kan jaraknya sebulan lebih biasanya kalau untuk pendaftaran gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, extend, Ya, pasti ada super extend, Iya, gitu kan. extend itu Pasti bisa berkali-kali extend. berkali-kali. Nah itu biasanya aku langsung lihat, aku ngincernya di gelombang satunya. Yang pertama biar pendaftarannya murah, terus kita lebih banyak persiapan. Oke. Seperti itu karena kita tahu bahwasanya kita sibuk, kita masih ada program dan sebagainya. Nah kalau misal kita masih ada 1 bulan lebih untuk menyiapkan perlombaan yang kita ikuti, itu kita bisa untuk mencicil lomba kita mungkin atau latihan itu biasanya di weekend. Di weekendnya karena masih rentangnya itu masih lama, masih jauh seperti itu. Oke, benar sih. Jadi manajemen waktu juga sangat penting ya teman-teman buat ngatur antara delegasi lomba, perkuliahan dan juga mungkin proker gitu. Oke Kak, selanjutnya ini kan kalau pas ikut delegasi lomba kan jadi perwakilan, bawa nama kampus, pasti bawa pride kampus kan Kak. Dan juga pasti bebannya kan berat banget, maksudnya kayak ada pressure juga. Itu dari Kak Zendi, gimana sih Kak cara ngatasinya biar gak ada rasa takut atau rasa minder pas ikut delegasi lomba? Oke, ini pertanyaan benar nih ya. Mungkin aku sedikit cerita juga ya pengalamanku yang kemarin perwakilan di Bali. Oke, jadi kebetulan banget aku ketika lomba di Bali itu ternyata UB itu mengeluarkan 2 delegasi tim. Oke, yang pertama dari aku di Vidkes nih ya perwakilannya. Terus yang kedua itu dari FK. Oke, malah dari FK saingan. Iya, saingan banget. Yang mana dia udah biasanya kedokteran banget kan. Iya, betul. Ya dari teman-teman PSK itu gitu. Nah, aku pada saat itu benar-benar ngerasa takut, insecure, yang mana aku bukan dari jurusan kedokteran, tapi ikut lomba kedokteran. Oke, pride-nya sangat dipertaruhkan nih. Nah, itu dari situ teman-teman. Jadi kayak aku ngerasa bahwasannya aku harus membuktikan nggak hanya harus anak-anak kedokteran yang bisa mengikuti lomba ini dan bisa memenangkan. Ya, aku juga berkomitmen bahwasannya tujuanku di sini membawa nama baik Vidkes, ingin menyumbang prestasi untuk Vidkes. Nah, jadi di situ aku mempertaruhkan banget lah ya bagaimana caranya untuk aku bisa menang ya dengan outfit seadanya, karena di situ aku sebagai finalis yang mana masih harus mempresentasikan karyaku seperti itu. Jadi aku minimal dari saat itu minimal ketika aku presentasinya udah maksimal, minimal mentalku juga bagus karena presentasinya dilihat semua peserta. Oke, jadi aku ketika di panggung sebelum di panggung itu aku harus membuktiin ke teman-teman FK juga itu bahwasanya dari Vidkes itu juga bisa. Nah, ketika di panggung aku udah menyingkirkan rasa hal itu, kayak misal aku nggak pengen dilihat teman, karena kalau aku ketika pengen dilihat temanku yang kenal itu biasanya lebih jauh minder kan. Iya. Kayak apa ya, derdek lah ya istilahnya. Derdek. Nah, aku pada saat itu nggak mikir yang tak pikirin cuman ini peserta umum, aku nggak kenal semua. Jadi di situ aku bisa fokus untuk apa ya, menjadi delegasi UB satu-satunya bermacet seperti itu. Biar apa? Biar aku benar-benar semangat untuk menjadi perwakilan alma mater. Betul. Ya. Ini bagus banget tips and triknya. Ingat ya teman-teman, jadi kalian menjadi perwakilan itu dapat pride, bukannya malah jadi minder, tapi malah harus jadi lebih berani karena kalian mempertaruhkan semuanya. Kayak kalau kalian menang malah membawa nama baik bagi UB dan bagi diri kita sendiri juga gitu. Oke Kak, karena tadi Kak Zendi juga sempat cerita kalau misal banyak banget ngikutin delegasi lomba. Dari Kak Zendi kira-kira banyak pengalaman seru atau pengalaman yang unik nggak sih pada saat delegasi lomba? Oke, untuk pengalaman banyak teman-teman, entah itu unik, entah itu seru, entah itu apa ya, pengalaman keilmiahan itu kita semua dapat karena kita juga mendengarkan presentasi dari kelompok lain yang mana itu juga menurutku kita dapat ilmu dari apa yang teman-teman presentasikan, teman-teman lomba yang lain dipresentasikan, karena di situ juga kita langsung diklarifikasi oleh dokternya yang mana sebagai juri pada saat itu. Jadi kita pengalaman ilmiahnya dapat, seru-serunya dapat, kita juga dapat relasi dari yang mana dari universitas lain yang untuk mewakili instansinya, karena menurutku ketika kita udah mewakili instansi jadi mereka yang terbaik seperti itu. Jadi kita bisa sharing-sharing pengalaman lomba, terus juga tentang perkuliahan itu bagaimana di universitas ini, fakultas ini, itu seperti apa, kita semuanya dapat.
Oke, keren banget pengalaman-pengalaman dari Mas Zendi ya guys ya. Oke Mas Zendi, terakhir banget nih karena di penghujung acara, bisa dong kasih closing statement buat penonton kita pada hari ini. Oke, mungkin aku tujuan kepada para penonton ya teman-teman. Jadi dari aku sendiri pribadi mengajak ya seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya untuk mengikuti perlombaan dan menorehkan prestasi untuk Fikes, khususnya di Kampus Biru Kampus Perjuangan Universitas Brawijaya ini. Oke, keren banget. Nih teman-teman bisa didengerin ya, bisa dicontoh juga jadi Mas Zendi untuk memperjuangkan pride kita sebagai mahasiswa di Kampus Biru ini. Oke Mas Zendi, karena ini juga udah sampai penghujung acara, nggak kerasa banget ternyata kita udah ngobrol lama banget nih. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton yang sudah menonton sampai akhir, dan saya juga pengen mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Zendi sudah jadi narasumber pada podcast Sahara episode keempat pada hari ini. Saya selaku moderator undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.